Video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Soulstone. Tapi sebelumnya untuk kalian fans Marvel garis keras yang suka mengumpat di kolom komentar, kenapa kalian tidak pernah mendingan kamu tutup aja video ini, karena kita bakalan ngebahasnya secara santai dan nggak seserius apa yang kalian pikirkan. Kalau ada jenis batu akik yang paling susah untuk ngedapetinnya, maka batu itu adalah Soulstone. Inilah batu yang paling kampret yang ada di Marvel Cinematic Universe. Masa iya ada batu yang nantinya bisa kelihatan di depan mata kalau ada pengorbanan? Serem kan? Udah gitu pengorbanan yang dicari adalah orang yang disayang. Soulstone itu emang akhirnya bisa muncul ketika Thanos mengorbankan anak angkat tersayangnya, Gamora. Tapi bohong. Sebenarnya, teori tentang pengorbanan seseorang yang disayanginya untuk mendapatkan Soulstone itu agak dipaksakan sih. Kenapa pada saat di Vormir, Thanos itu tiba-tiba menangis karena akan kehilangan Gamora untuk mendapatkan Soulstone? Alah. Ada halilintar. Ada halilintar. Iya, Soulstone itulah yang menjadi imbalannya. Masa iya sih kalau memang sayang, kok tega mendorongnya ke jurang? Pengen ngemudihin kita nih. Begitu juga ketika Black Widow mengorbankan dirinya untuk mendapatkan Soulstone. Lah, harusnya kan batu itu bukan jatuh ke tangan Ronin, tapi ke tangan Black Widow, karena Black Widow lah yang melakukan pengorbanan. Tapi alasan sebenarnya Soulstone itu bisa keluar secara terpaksa adalah karena ya biar filmnya nggak kepanjangan dan muter-muter di Vormir mulu. Ntar judulnya dirubah lagi, bukan Infinity Stone atau Endgame. Masih ada yang ganjil dan juga aneh lagi di akhir film. Ketika Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone ke timelinenya masing-masing, ada satu stone yang sangat membingungkan bagaimana cara ngembaliinnya, yaitu Soulstone lagi. Wow. Nah, itu memang batu yang paling bangke ya. Udah paling susah ngedapetinnya, kegunaannya nggak tahu apaan, dan sekarang cara ngembaliinnya juga bikin pusing fans Marvel. Nggak diperlihatkan juga secara jelas bagaimana Steve mengembalikan Soulstone, dan penulisnya sendiri memang sudah menjelaskan ke kita bahwa Steve tidak menemukan kesulitan pada saat ngembaliin Soulstone. Nggak berkelahi dengan Red Skull juga, karena mungkin memang memorinya Red Skull sudah disterilkan untuk menjadi penjaga Soulstone. Jadi dia pasti udah nggak inget lagi konfliknya dengan Steve Rogers. Bahkan kenal dengan Steve Rogers pun juga kayaknya enggak tuh. Kalau mereka berkelahi, berarti ada kesalahan skrip. Atau mungkin Hi, I'm Captain America. Here to talk to you about one of the most valuable traits. Selamat datang lagi di channel. bicara tentang penjelasan sang penulis tentang cara memulangkan Soulstone, yang jawabannya sebenarnya sangat sederhana, sesederhana soal pilihan ganda. Jadi jawabannya sebenarnya adalah, How does one return the Soul Stone? That's a good question. I think it is an everlasting exchange. There's a slot. Yeah, that's right. Yeah, that's right. It's like an old-time bank. Yeah. itu cuma akal-akalan penulis skenario aja, biar teori fans itu nggak jadi liar. Seperti inikah warga bumi? Bilang aja kalau budgetnya nggak cukup buat syuting, bagaimana cara Infinity Stone dipulangkan? Ngaku aja deh. Atau paling tidak dibikinin Avengers Extended Version aja gitu. Lantas ada juga spekulasi asal-asalan saya tentang Soulstone. Sekali lagi, kalau misalnya kamu adalah fans garis keras Marvel dan gak pengen cerita Marvel rusak dengan teori-teori yang dibikin oleh para fans, terutama fans karbitan, mending tutup video ini daripada kalian marah-marah sama teori buatan fans karbitan, oke? Nah, mengembalikan Soulstone ini sangat rumit sebenarnya karena tempat bernaungnya itu gak ketahuan di mana. Kemunculannya nanti setelah ada jiwa yang menjadi korban. Dengan perjalanan time heist oleh Avengers, maka akan tercipta alternate reality karena apapun yang terjadi di masa lalu tidak akan berpengaruh dengan masa depan. Berarti kan akan ada dua realitas yang berbeda untuk sementara ini dalam kasus kembalinya Soulstone ke Vormir. Nah, balik lagi ke Soulstone. Batu ini lagi. Kita semua sepakat kalau Soulstone itu sudah dikembalikan ke Vormir ya. Jadi nggak usah banyak tanya. Hanya saja siapa yang menyimpannya. Sementara Red Skull sudah bebas tugas karena Soulstone sudah ada di tangan pemiliknya seharusnya. Kan perjanjiannya gitu. Jadi nggak usah ngumpat ya, baper. Kalau penulis bilang nggak ada kesulitan untuk mengembalikan Soulstone, maka batu itu harusnya cuman digeletakkan di mana saja. Yang penting lokasinya ya di Vormir dan sudah kelihatan secara kasat mata. Jadi untuk ngambilnya cukup datang ke Vormir dan nggak perlu ada pengorbanan lagi. Kan batunya udah ada.
bangke. Lagi pula yang jagain kan juga udah nggak ada. Nah, si pencipta Adam Warlock ini sendiri kan lagi kebelet nih pengen ngidupin Adam biar bisa ngebales Guardian of the Galaxy di volume 3 nanti. Itu juga kalau jadi Adam Warlock jadi super villainnya. Adam Warlock adalah makhluk artificial intelligence sama dengan Vision. Kalau Vision sumber kekuatan dan kehidupannya adalah Mind Stone, maka Adam Warlock punya Soul Stone. Itu juga kalau sejalan dengan komik ya. Jadi mungkin gak sih Adam Warlock terdampar ke Vormir dan akhirnya ngambil Soul Stone? Nah, jadi udah gak usah dipusingin lagi ya Soul Stone mau kembali ke tempatnya atau tidak, tergantung dari penulisnya. Sesimpel dia ngasih jawaban yang bikin kita jadi gak seru lagi berspekulasi. Oke? Setidaknya sudah ada jawaban meskipun jawaban itu ngambang dari sang penulisnya. Sawadee-khap, sabaratu punten. Wow. Universe, ini ada sedikit informasi tambahan yang saya kutip dari CNN Indonesia, di mana Natasha Romanoff alias Black Widow ternyata punya nasib lain dalam naskah orisinal dari Avengers Endgame. Jadi sebenarnya dia diceritakan merawat anak-anak yatim piatu yang orang tuanya itu hilang karena jentikan jarinya Thanos. Dan dalam sebuah podcast yang dilansir NME, sutradara Russo Brothers mengganti dan menghapus cerita itu karena nggak pengen durasinya Avengers Endgame ini terlalu panjang. Nah tuh kan, durasinya emang kepanjangan. Setelah bagian cerita dari Natasha Romanoff itu pun diganti, Endgame juga masih punya durasi yang cukup lama, yaitu 3 jam. Dan bayangkan kalau naskah asli dengan cerita Black Widow merawat anak-anak yatim piatu itu tetap dipertahankan, entah mungkin bisa sampai 4 jam kali kita nonton di bioskop. Dan Black Widow sendiri juga dalam cerita aslinya menjadi pemimpin di sebuah organisasi di Washington DC yang fokusnya itu adalah pada anak-anak yatim piatu akibat dari jentikan jari Thanos. Sayang penggemar tidak akan pernah melihat adegan ini karena kisah itu diganti dengan kematian Black Widow di Vormir. Kemungkinan besar sih kita tidak akan melihat cerita Black Widow yang berikutnya. Kalaupun film Black Widow akan dirilis tahun 2020 nanti, meskipun jadwal resminya belum ada, kemungkinan film tersebut adalah sebuah film spin-off atau film masa lalu dari Black Widow. Berharapnya sih film ini bisa sukses dan tidak mengikuti jejak film Elektra. Semoga tidak. Black Widow sendiri dijadwalkan akan mulai proses syutingnya tahun ini dengan rencana mudah-mudahan bisa tayang di tahun 2020, tapi belum ada tanggal dan bulan yang pasti untuk perilisannya, dan masih tetap Scarlett Johansson yang kembali dipercaya berperan sebagai Black Widow. Kabar baik untuk kalian para penggemar Black Widow. Jadi kita tunggu saja seperti apa kelanjutan kisah agen mata-mata yang cantik dan caem yang satu ini. My name is Eka Saputra, and until next time.